Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita baru yang Mimin beri judul Reinkarnasi Tuan Muda dari Nol Menuju Tahta. Manhwa ini menceritakan tuan muda yang telah berhasil mewarisi perusahaan global raksasa, tetapi di puncak kejayaannya, dia malah meninggal karena serangan jantung dan malah terlahir kembali sebagai bayi di dalam keluarga miskin. Dari seorang konglomerat dengan sendok berlian, kini dia malah hidup di apartemen sempit dengan orang tua muda yang kere. Tapi tenang saja, dengan tekad yang kuat dan pemikiran jenius dari kehidupan sebelumnya, Jun Seongguk akan membuat keluarga kere ini menjadi konglomerat. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Cerita kali ini dimulai dengan diperlihatkannya sebuah apartemen mewah di Seoul pada tahun 2030. Di salah satu lantai apartemen, nampak siaran televisi tengah membawakan berita terkini bahwasannya rapat umum pemegang saham untuk menentukan ketua Samjun Group, Chaebol, yang termasuk ke dalam tiga besar industri di Korea, baru saja usai setelah 13 jam berlalu. Dan setelah rapat yang sengit, akhirnya CEO Jun Seongguk telah diputuskan sebagai ketua Samjun Group berikutnya. Lalu terlihat seorang pria tampan, tinggi, dan juga bertubuh kekar yang diketahui adalah Jun Seongguk keluar dari dalam kamar mandi sembari mengeringkan rambutnya yang masih basah karena ia baru saja selesai membersihkan diri. Kemudian presenter pun kembali mengatakan bahwa berbeda dengan generasi ketiga Chaebol lainnya yang mengundurkan diri akibat skandal dan kemerosotan manajemen, kini yang telah resmi dilantik adalah CEO Jun Seongguk. Mendengar berita itu tentu saja membuat Jung Seongguk merasa begitu bangga dengan dirinya sendiri. Kemudian tertawa sangat keras sembari berharap agar mereka terus-menerus memujinya lebih banyak lagi. Karena raja dari Samjun Group adalah dirinya, yaitu Jun Seongguk. Selain itu, ia juga sudah berusaha keras untuk memenini, belajar, berolahraga, menempuh pendidikan di luar negeri, dan tentu saja yang paling membosankan adalah mengawasi adik-adiknya yang bodoh, menyelesaikan masalah yang dibuat oleh pamannya, merawat istrinya yang merupakan pasangan pernikahan politik. Semuanya ia lakukan dengan sempurna, ditambah lagi tentu saja dengan pembuatan image yang teliti. Lalu di sosial media sendiri terlihat ada sebuah survei Gallup di mana survei ini dilakukan untuk mengetahui generasi ketiga Chaebol manakah yang paling disukai oleh generasi tahun 2030. Dan tentu saja itu adalah CEO Samjun Group, yaitu Jun Seongguk. Seorang pengguna media sosial bernama Agus pun memberi ulasan bahwa untungnya Jun Seongguk itu bukan tetangganya. Lalu seorang pengguna lain bernama Kim pun juga turut memberi ulasan bahwa Seongguk memanglah pantas menjadi seorang yang disukai. Melihat semua yang telah ia dapatkan, tentu saja membuat Seongguk lagi-lagi merasa begitu gembira dan mengatakan bahwa semua ini benar-benar sempurna. Lalu sembari menikmati segelas wine, Seongguk pun juga kembali mengatakan bahwa memang sudah sewajarnya bila ia menjadi pemilik Samjun Group seutuhnya. Kemudian setelah itu Seongguk pun nampak membuka smartphone miliknya lalu mengatakan bahwa ini adalah awalan yang baru, dan karena pemilik baru telah tiba, maka semua hal kotor yang lama harus disingkirkan. Pertama-tama yang harus ia lakukan adalah menyingkirkan orang-orang di bawah kendali Jun Tae-guk yang sangat menjijikan. Namun siapa sangka setelahnya suatu tragedi tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja, tubuh Seongguk rasanya berhenti berdetak, baik smartphone maupun segelas wine-nya sama-sama terlepas. Wajah Seongguk berubah menjadi pucat pasi, lalu tubuhnya pun terjatuh ke lantai. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, dengan rasa panik luar biasa, Seongguk pun hanya bisa mempertanyakan bahwa apa-apaankah semua ini. Jantungnya tidak bisa untuk bernapas. Tetapi itu tidak mungkin, karena kakeknya yaitu pendiri Samjun Group meninggal karena serangan jantung. Lalu sembari terus berusaha untuk bertahan, Seongguk pun berpikir bahwa tidak mungkin jika ia juga akan mati karena serangan jantung seperti kakeknya.
Namun, ternyata kehidupan Seongguk tidaklah berhenti sampai di situ saja. Kini, ia telah terlahir kembali ke tubuh seorang bayi mungil. Di sana terlihat sebuah tangan tiba-tiba saja menyentuh pipinya dan mengatakan agar putranya itu menebak siapakah kira-kira orang yang berada di cermin depan mereka. Melihat kondisi tubuhnya di cermin tentu saja membuat Seongguk merasa begitu terkejut dan menanyakan bahwa situasi macam apakah itu sebenarnya. Lalu nampak bayi kecil itu menangis dengan begitu histeris, membuat kedua orang tuanya pun jadi kebingungan. Tak lama kemudian, di dalam salah satu rumah terdengar seseorang mengatakan bahwa Seongguk mereka sangatlah menggemaskan sekali. Dan ternyata itu adalah ibu dari Seongguk yang bernama Kim Soyoung, berusia 21 tahun. Kemudian Soyoung pun menanyakan kepada suaminya jika Seongguk mereka itu sangat tampan sekali, bukan? Mendengar itu, Jun Jisung, yaitu suami dari Kim Soyoung yang berusia 23 tahun pun menjawab bahwa itu benar sekali, bahkan anak mereka lebih imut dari bayi selebriti pada umumnya. Kemudian sembari menghibur Seongguk yang kini telah ditidurkan di matras bayi, Soyoung pun kembali mengatakan bahwa Seongguk mereka juga pasti sangat senang sekali karena terlahir dengan wajah yang tampan. Mendengar pertanyaan itu, Seongguk kecil yang kini telah dipakaikan dot pun hanya bisa terdiam. Namun di dalam hatinya ia sangatlah merasa kesal dan mempertanyakan jika senang katanya. Kemudian Seongguk pun langsung membuang dot yang telah menyumpal mulutnya membuat Jisung jadi kebingungan dan bertanya-tanya jika apakah Seongguk itu tidak menyukai dot miliknya. Namun melihat semua yang telah terjadi tentu saja membuat Seongguk merasa begitu tersiksa dan kembali menanyakan bahwa apa-apaankah semua ini? Kemanakah perginya tubuh sempurna yang mempunyai tinggi 183 cm, berat 75 kilo, dan angkat beban yang mampu ia lakukan hingga 500 kg. Namun sekarang ia malah terjebak di tubuh cebol seorang bayi seperti ini. Padahal ia terlahir dari keluarga terpandang, tubuhnya bagus dan juga memiliki spesifikasi yang sempurna. Dia adalah Jun Seongguk, sang raja dari Samjun Group. Tetapi sekarang ia malah menjadi seorang bayi dan bisa-bisanya ia menjadi seorang bayi dari sebuah keluarga miskin, yaitu pasangan muda dari panti asuhan berusia 20 tahunan yang bahkan tidak mempunyai apa-apa. Padahal terakhir kali ia tengah asyik menikmati segelas wine favoritnya untuk merayakan keberhasilan yang ia dapat, yaitu Chardonnay Sauvignon yang harganya lebih dari 4 juta won per botol. Namun sekarang semuanya sudah berbeda. Namun di saat Seongguk tengah merutuki nasib sialnya, terdengar orang tuanya meminta ia untuk segera meminum susu sekarang juga. Tetapi melihat botol susu itu dengan begitu kesal, Seongguk pun kembali berpikir bahwa kini ia malah diberi minum susu formula murahan seperti itu. Namun di sisi lain nalarnya sebagai seorang bayi tetap tidak bisa untuk menolaknya. Dengan mata berbinar-binar, Seongguk pun nampak langsung mengambil alih botol susu itu dan meminumnya dengan sangat lahap. Karena bagaimanapun, hal pertama yang tidak bisa ditolak oleh tubuh bayi adalah susu. Tak lama setelah meminum susu, Soyoung pun langsung mengambil botol itu seraya mengatakan kepada suaminya bahwa Seongguk mereka telah meminum susunya dengan baik. Ia memang sungguh anak yang berbakti. Setelahnya, Jisung pun nampak mencium pipi Seongguk seraya mengatakan bahwa Seongguk itu adalah putranya yang sangat tampan. Namun mendengarnya dengan kondisi masih setengah sadar, Seongguk pun merasa begitu merinding dan berpikir bahwa mereka berdua itu sungguh sangatlah menjijikan. Selain itu, mati di hari terbaik dalam hidupnya, lalu menjadi seorang bayi, itu semua adalah suatu hal yang sangat konyol. Tetapi sebenarnya yang paling tidak bisa ia terima adalah kedua orang tuanya ini, karena mereka bersikap terlalu ramah, suatu hal yang benar-benar membuatnya merinding. Kasih sayang orang tua, ia, Jun Seongguk, tidak pernah merasakannya, karena orang tuanya yang dulu selalu mengabaikan dirinya. Ibunya selalu memerintahkan Seongguk untuk mengurus urusannya sendiri karena ibunya harus pergi bekerja. Sedangkan ayahnya selalu saja memerintahkan Seongguk untuk mengurus adiknya dengan baik karena sebagai putra tertua sudah seharusnya ia melakukan
melakukan tugas itu. Dan ayahnya selalu meminta Taeguk, yaitu adik Seongguk, untuk mengatakan apapun yang ia butuhkan kepada kakaknya. Namun setelahnya dengan cepat Seongguk pun langsung menghilangkan semua ingatan itu karena saat ini bukanlah saat yang tepat untuk tenggelam pada perasaan seperti itu. Tetapi melihat Seongguk kecil menangis tentu saja membuat Soyeong dan juga suaminya merasa sedikit kebingungan. Lalu Jisung pun jadi menanyakan jika apakah putra mereka itu mengantuk setelah ia meminum susu. Mendengar pertanyaan itu tentu saja membuat Seongguk lagi-lagi merasa begitu kesal dan berpikir bahwa bagaimana mungkin ia mengantuk. Namun tak lama setelah itu akhirnya Seongguk terlelap juga karena hal kedua yang tidak bisa ditolak oleh tubuh seorang bayi adalah tidur. Melihat anaknya terlelap tentu saja membuat dugaan Jisung terbuktikan. Namun dengan derayan air mata Seongguk pun hanya bisa mengumpat dan berpikir bahwa setelah tidur ini maka mereka lihat saja nanti. Setelah itu terlihat Jisung menghela nafasnya panjang seraya mengatakan kepada istrinya bahwa selama Seongguk tertidur maka Soyeong juga bisa beristirahat, sedangkan dirinya akan segera memasak. Namun mendengarnya, Soyeong yang sudah selesai dari menyelimuti tubuh Seongguk pun langsung menjawab dan meminta kepada suaminya agar mereka berdua memasak bersama-sama. Karena bagaimanapun, Jisung juga kan hendak pergi bekerja. Mendengar permintaan sang istri, Jisung pun tetap kekeh memerintahkan Soyeong untuk cepat beristirahat. Dan jika Soyeong tetap tidak mau beristirahat, maka ia bisa beristirahat sembari menonton televisi. Kemudian saat televisi telah dinyalakan, terlihat salah satu channel membawakan berita terkini bahwa ketua Samjun Group yaitu Jun Jushin dituduh telah memberikan suap dan sore ini penyelidikan telah dilakukan oleh kejaksaan. Ketua Samjun Group sendiri yaitu Jun Jushin pun telah hadir secara langsung. Namun mendengar berita tentang perusahaannya dahulu dengan begitu cepat tentu saja membuat Seongguk kecil terbangun lalu bangkit dari tidurnya dan langsung menghadap ke televisi. Melihatnya sendiri tentu saja membuat Soyeong merasa begitu terkejut dan menanyakan kepada suaminya jika apakah ia barusan melihatnya bahwa Seongguk dia tiba-tiba saja bangun sendiri. Tetapi di sisi lain, sembari terus memperhatikan berita di televisi dengan begitu serius, Seongguk pun berpikir bahwa itu tidaklah mungkin karena seseorang yang ada di dalam berita itu adalah kakeknya yang sudah meninggal. Lalu presenter pun lanjut mengatakan bahwa berita hari ini, kasus yang diduga sebagai penyuapan kotak apel, ketua dari Samjun Group telah hadir secara langsung. FYI, kotak apel sendiri bukan berarti literally suap sekotak apel, tetapi itu adalah istilah praktek suap di Korea Selatan yang dilakukan dengan cara memasukkan uang suap ke dalam kotak untuk membungkus apel. Dan praktik ini cukup populer pada tahun 90-an. Kemudian sembari merangkak, Seongguk pun jadi berpikir bahwa ini sangatlah tidak masuk akal karena kakeknya kan sudah meninggal. Namun melihat anaknya sendiri yang kini tengah berusaha untuk memanjat meja televisi, tentu saja membuat Soyeong lagi-lagi merasa begitu terkejut. Tetapi di sisi lain, Seongguk sendiri kembali berpikir bahwa itu sangatlah jelas sekali. Ia mengingat momen itu terjadi saat ia masih berusia 10 tahun, kakeknya yang tertangkap memberikan suap kepada politisi dalam bentuk kotak apel. Berdiri di pengadilan dan orang-orang pada saat itu yang takut kepada Samjun Group akibat sedang bertumbuh pesat, mencaci maki Samjun Group habis-habisan dan mencapnya sebagai perusahaan kotor yang melakukan suap. Tetapi itu adalah sebuah omong kosong karena kenyataannya uang adalah kekuasaan dan koneksi adalah kekuatan super. Dan berpikir bahwa siapapun dapat menjadi kaya raya hanya dengan menabung sedikit demi sedikit dengan polosnya. Itu adalah mindset yang hanya dimiliki oleh pasangan miskin. Sedangkan di saat yang bersamaan terlihat Soyeong merasa begitu bangga kepada Seongguk karena ia sangatlah hebat, sudah bisa merangkak. Mendengar itu sembari menggenggam tangan istrinya, Jisung pun juga mengatakan hal yang sama, bangganya dengan Soyeong.
Lalu Seongguk pun kembali berpikir bahwa bagaimanapun pada hari kakeknya muncul di kejaksaan, kakeknya menyuruh dirinya yang masih berusia 10 tahun untuk mendorong kursi rodanya. Dan itu adalah sebuah penampilan untuk membangkitkan simpati publik. Tetapi baginya itu tidak ada bedanya dengan hari pradebutnya, karena itu adalah hari di mana ia menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa ia adalah Jun Seongguk, yaitu penerus dari kakek dan juga ayahnya. Tetapi sekarang yang berada di posisi itu adalah Jun Tae-guk, yaitu adiknya yang sangat bodoh dan juga serakah. Ia pergi ke luar negeri dengan dalih belajar, padahal ia hanyalah seorang pecandu narkoba yang sedang belajar tentang obat-obatan, dan ia adalah seorang yang angkuh dan selalu mengincar posisi Seongguk di seumur hidupnya. Namun, sembari menyentuh layar televisi, Seongguk pun kembali berpikir bahwa menjadi seorang bayi itu bukanlah suatu masalah. Kembali ke masa lalu juga begitu. Tetapi kenapa takdirnya, posisinya, dan juga semuanya direbut? Lalu, kini tak terasa hari pun sudah beranjak malam. Terdengar Soyong mengatakan kepada Seongguk bahwa ia telah membawakan Seongguk jus apel yang enak. Namun melihat itu dengan cepat, Seongguk pun menolaknya sembari meminta dalam hati agar Soyong tidak mengganggunya. Kemudian Seongguk pun masih terus lanjut menonton berita di televisi meskipun perutnya sudah berbunyi, tanda jika ia sudah merasa lapar. Melihat tingkah Seongguk tentu saja membuat Soyong merasa begitu khawatir. Lalu di saat yang bersamaan, nampak Jisung sudah pulang kembali ke rumah dan dengan gembira mengatakan kepada Soyong bahwa bosnya telah memberikan ia sisa daging yang banyak sekali. Jisung sendiri bekerja sebagai koki di sebuah restoran jokbal tak jauh dari rumah mereka. Jokbal sendiri adalah hidangan rebusan kaki babi kecap dengan rempah-rempah. Lalu Jisung pun kembali mengatakan bahwa ia akan segera memasak dengan enak untuk Soyong. Namun, belum sempat Jisung beranjak ke dapur, lebih dahulu Soyong menahan lengannya dan meminta Jisung untuk melihat anak mereka. Karena Seongguk terus-terusan menonton televisi dari tadi. Bahkan ia hanya menonton berita dan Seongguk akan menangis bila ia mematikan televisi atau mengganti channelnya. Mendengar itu dengan cepat, Jisung pun segera meminta Soyong agar menyerahkan urusan ini kepadanya. Lalu dengan begitu bersemangat, Jisung pun langsung menyapa putranya yang tampan dan meminta Seongguk untuk berhenti menonton TV dan bermain dengannya. Namun hal itu tentu saja dengan cepat ditolak oleh Seongguk. Ia memegang salah satu jari Jisung kemudian memperlihatkan ekspresi yang begitu kesal, membuat Jisung pun hanya bisa terdiam pasrah dan mengatakan kepada istrinya bahwa ia telah kalah dari putra mereka. Di sisi lain, Seongguk sendiri masih terus fokus menonton televisi sembari berpikir bahwa ia tidak memiliki banyak waktu untuk hal-hal yang tidak berguna, karena ia harus segera mengumpulkan informasi yang berguna sebanyak-banyaknya sekarang, yaitu informasi tentang situasi saat ini, informasi tentang kakeknya dan juga Samjun Group, serta tentu saja informasi untuk kembali ke tubuhnya yang asli. Namun setelah itu terlihat Soyong mematikan televisi seraya mengatakan kepada Seongguk agar ia menyudahi menonton televisinya karena ia belum makan sepanjang hari dan ia juga harus segera tidur sekarang. Tetapi mendengar itu tentu saja membuat Seongguk kecil menangis dengan begitu histeris di gendongan Soyong. Dalam hatinya ia mengatakan bahwa ia tidak mau makan ataupun tidur dan meminta perempuan itu untuk melepaskannya. Padahal dulu ia sudah berusaha mati-matian untuk mempertahankan posisinya sebagai penerus Samjun Group. Apakah akan masuk akal jika ia merelakan semuanya direbut oleh Jun Tae-guk begitu saja? Maka ia harus kembali ke posisinya. Tetapi setelahnya terlihat Soyong menepuk-nepuk tubuh Seongguk seraya menanyakan bahwa Seongguk itu anak baik kan? Maka dari itu, ia pun meminta Seongguk untuk mengakhiri terlebih dahulu menonton TV di hari ini dan mereka bisa lanjut menonton TV di esok hari. Tak terasa perlahan mata Seongguk pun mulai tertutup. Sedangkan di sisi lain, Seongguk sendiri pun berpikir bahwa mungkin saja karena ia berubah menjadi seorang bayi, ia merasa jika ia semakin bodoh. Emosinya naik turun, pikirannya menjadi pendek, dan ditambah lagi ketika ibunya itu menepuk-nepuknya. Tanpa sadar, ia tertidur.
Tak lama kemudian, Seongguk pun telah benar-benar tertidur di gendongan Soyong. Melihatnya, Jisung pun segera mendekati istrinya dan mengatakan bahwa akhirnya Seongguk tertidur juga. Lalu Jisung pun juga menanyakan kepada Soyong jika apakah Seongguk selalu seperti ini di sepanjang hari. Kalau benar, maka Soyong pasti sangatlah merasa lelah. Namun setelah itu dengan begitu gelisah, Soyong pun mengatakan jika sebenarnya ia merasa khawatir kepada Seongguk karena sebentar lagi ia akan merayakan ulang tahun pertamanya, tetapi ia bahkan belum bisa mengucapkan kata ayah ataupun ibu dan terus-menerus hanya terpaku pada layar berita. Soyong khawatir jika apakah ia membesarkan Seongguk dengan cara yang salah karena ia adalah seorang ibu yang tidak tahu apa-apa. Mendengar kekhawatiran dari Soyong, dengan cepat Jisung pun merangkulnya dan juga putra mereka, seraya mengatakan bahwa meskipun mereka hidup dalam kekurangan, tetapi cinta mereka kepada Seongguk itu sangatlah tulus. Jadi Jisung pun meminta Soyong agar tidak perlu terlalu khawatir karena putra mereka pasti akan tumbuh dengan baik. Jadi ia pun mengajak Soyong agar mempercayakan semua ini kepada putra mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat wajah Seongguk nampak begitu kacau karena selama beberapa hari ini ia telah menonton berita sambil mengatasi berbagai gangguan, seperti berpura-pura tidur dan menonton secara diam-diam, lalu menggigit tangan kedua orang tuanya agar mereka membiarkan ia menonton berita. Tetapi tetap saja ia sama sekali tidak mendapatkan informasi yang berguna. Dunia berjalan dengan baik, seolah-olah tidak ada yang terjadi dan ia masih terjebak di tubuh bayi juga kehidupan ini. Tetapi melihat sikap putranya, terdengar Soyong langsung menanyakan kepada Seongguk bahwa apakah dirinya sudah tidak mau menonton TV dan juga menonton berita hari ini. Mendengarnya dengan malas, Seongguk pun hanya berpikir bahwa ia sungguh sudah menyerah dengan semuanya. Menyadari ada perubahan dari sang putra dengan begitu gembira, Soyong pun lantas langsung menggendong Seongguk dan mengajaknya untuk pergi berjalan-jalan keluar rumah. Lalu mereka akan pergi ke pasar untuk membeli lauk pauk, kemudian melihat bunga-bunga di perjalanan pulang. Tak lama kemudian mereka pun sudah berada di luar rumah. Kemudian sembari menatap langit-langit dengan begitu ceria, Soyong pun mengatakan bahwa hari ini cuacanya sangat bagus sekali. Namun setelahnya terdengar seseorang memanggil Soyong dengan sebutan unit 107, atau itu adalah nama dari apartemen yang ia sewa. Mendengar itu, Soyong pun langsung mengalihkan pandangan dan menjawab panggilan wanita di depannya yang ternyata adalah pemilik apartemen. Lalu menanyakan bahwa ia mau berangkat bekerja ya. Mendengar pertanyaan Soyong, wanita pemilik apartemen itu pun menjawab bahwa ia memiliki urusan lain tadi pagi. Jadi ia agak terlambat berangkat kerja hari ini. Lalu tak lama kemudian ia pun langsung pamit pergi kepada Soyong. Mendengarnya dengan ramah, Soyong pun menjawab jika semoga saja hari dari wanita pemilik apartemen itu menyenangkan. Sedangkan melihat wanita itu sendiri membuat Seongguk jadi bertanya-tanya jika pemilik gedung apartemen ini ternyata adalah seorang wanita muda seperti itu. Lalu di saat yang bersamaan, terdengar Soyong langsung mengajak Seongguk untuk segera pergi berjalan-jalan juga. Tak lama kemudian mereka berdua pun telah sampai di pasar, namun setelahnya terdengar Soyong mengatakan bahwa toge di pasar depan lebih murah 100 won. Maka ia pun menanyakan kepada Seongguk jika apakah mereka harus pergi dan berbelanja di sana saja. Karena hari ini rencananya ia akan membuat sup toge yang enak dan juga segar untuk Seongguk. Namun mendengar semua ocehan dari Soyong, itu benar-benar membuat Seongguk merasa begitu kesal dan berpikir bahwa ibunya itu sangat cerewet sekali. Lagi pula bagaimanapun di usianya yang sekarang, ia hanya diperbolehkan untuk meminum susu formula. Tetapi setelah itu terdengar sesuatu di atas mereka berbunyi, membuat Seongguk mengalihkan pandangan pada proyek besar di belakang mereka. Dan yap, ada beberapa penyangga besi dari atas proyek yang tiba-tiba saja terjatuh tepat di atas tubuh Soyong dan juga Seongguk berada. Namun sayangnya Soyong baru menyadari adanya bahaya saat material proyek itu hanya tinggal beberapa senti lagi menimpa dirinya dan juga Seongguk.
Lalu karena rasa tanggung jawabnya yang besar sebagai seorang ibu, tanpa berpikir panjang, Soyong pun langsung mengamankan tubuh Seongguk ke dalam dekapannya agar ia bisa tetap aman. Tak lama kemudian, asap tebal pun sudah memenuhi wilayah itu, membuat wanita pemilik apartemen sebelumnya yang juga berada di sekitar tempat kejadian langsung berteriak dengan begitu histeris dan meminta Soyong yang kini telah berada di tengah-tengah timbunan besi material untuk tetap bertahan. Mendengarnya dengan kondisi terluka parah, juga cairan merah di sekujur wajahnya, Soyong pun hanya bisa menjawab panggilan itu lirih seraya mengatakan kepada Seongguk bahwa ia akan selalu melindunginya apapun yang terjadi. Melihat kejadian barusan tentu saja membuat Seongguk merasa begitu terkejut. Ia yang masih dalam keadaan baik-baik saja pun langsung mendekati ibunya yang kini sudah dalam keadaan terluka parah dengan tubuh bergetar. Dan Seongguk pun hanya bisa memanggil-manggil ibunya lirih seraya berpikir bahwa ibunya tidak boleh mati. Tak lama kemudian, para pekerja proyek dan juga wanita pemilik apartemen pun segera membawa Soyong dan juga Seongguk ke rumah sakit. Sembari mendorong berangkar, salah satu pekerja pun langsung meminta bantuan kepada orang-orang di sekitarnya untuk cepat memanggilkan dokter. Karena saat ini ada seorang pasien gawat darurat. Kemudian saat Soyong sudah dibawa ke dalam ruangan medis, terdengar salah satu pekerja mengatakan kepada dokter yang menanyainya bahwasannya kepala Soyong terbentur oleh material berat yang terjatuh di lokasi konstruksi. Mendengar itu sang dokter pun menjawab bahwasannya mereka akan segera melakukan tindakan penanganan secepat mungkin. Namun selain itu, dokter juga menanyakan kepada pekerja bahwa apakah ada kejadian lain yang telah menimpa pasien. Beberapa saat kemudian, Soyong pun sudah mulai tersadar dari pingsan yang ia alami. Melihat itu tentu saja membuat Jisung yang kini berada di sampingnya merasa begitu terkejut sekaligus lega. Lalu sembari menolong Soyong untuk bangkit dari kasurnya, ia pun kembali mengatakan bahwa akhirnya Soyong telah sadar juga. Dan Jisung pun juga menanyakan apakah istrinya itu sudah baik-baik saja sekarang. Namun melihat tempat asing di sekelilingnya, tentu saja membuat Soyong merasa sedikit kebingungan dan langsung menanyakan kepada Jisung bahwa di manakah sekarang mereka berada. Tetapi di detik selanjutnya, dengan rasa panik yang begitu luar biasa, Soyong pun juga kembali menanyakan kepada suaminya bahwa bagaimanakah dengan keadaan Seongguk. Karena seingat dirinya, tadi Seongguk kan berada bersamanya. Mendengar pertanyaan istrinya dengan wajah penuh keringat, Jisung pun menjawab bahwa soal itu sejak tadi Seongguk berada di sana, yaitu menangis di atas selimut rumah sakit yang tengah Soyong pakai. Kemudian sembari mengangkat tubuh Seongguk, Jisung pun juga mengatakan kepada Soyong bahwa syukurnya Seongguk baik-baik saja berkat perlindungan dari istrinya. Namun Jisung rasa Seongguk benar-benar sangat terpukul saat melihat kondisi ibunya yang terluka parah seperti tadi. Mendengar itu sembari mengambil alih tubuh Seongguk dari gendongan Jisung, Soyong pun langsung menanyakan bahwa putra mereka itu merasa sangat terpukul ya. Lalu setelahnya Soyong pun langsung menggendong tubuh mungil itu seraya meminta Seongguk untuk merasa lebih tenang karena saat ini dirinya sudah tidak sakit lagi. Dan ia juga merasa sangat senang karena dapat melihat Seongguk masih dalam keadaan baik-baik saja. Namun mendengar kata-kata itu dengan wajah memerah sembab, Seongguk pun malah lanjut menangis dengan begitu histeris. Kemudian sembari memeluk tubuh ibunya erat-erat, Seongguk pun juga berpikir bahwa ia itu benar-benar merasa sangat terkejut dan juga terpukul. Ia bahkan tidak tahu seberapa berharganya kah nyawa ibunya. Selain itu, ia juga tidak tahu apakah yang akan ia lakukan jika ibunya benar-benar meninggal. Namun melihat kesedihan dari putranya, sembari tertawa kecil Jisung pun langsung menanyakan bahwa Seongguk itu menangisnya sampai begitu. Sedangkan di saat yang bersamaan, terlihat Soyong terus menepuk-nepuk tubuh Seongguk agar ia bisa merasa lebih tenang dan juga rileks.
Tetapi setelahnya, Soyong pun baru menyadari sesuatu, kemudian langsung menanyakan kepada suaminya jika bukankah tempat yang sedang ia tempati ini adalah kamar pasien tunggal. Lalu Soyong pun juga kembali menanyakan kepada suaminya jika mengapa ia membawa dirinya ke tempat perawatan yang mahal seperti ini, padahal Soyong rasa cedera yang ia alami juga tidak separah itu. Namun mendengar pertanyaan istrinya dengan wajah memerah, Jisung pun langsung menjawab bahwa kalau soal itu, dokter telah memerintahkan Soyong untuk istirahat total. Tetapi mendengar jawaban suaminya, justru itu malah membuat Soyong merasa semakin kebingungan. Lalu Jisung pun kembali mengatakan bahwa Soyong pasti tahu bahwa ia masih berada di masa-masa pemulihan, jadi ia harus tetap waspada. Setelah beberapa saat, barulah Soyong menyadari sesuatu, yaitu saat ia melihat sebuah papan di salah satu sudut kamar rumah sakit yang bertuliskan agar Soyong beristirahat total sebagai ibu hamil. Namun melihatnya tentu saja membuat Soyong merasa begitu terkejut dan mengatakan bahwa ini semua tidak mungkin terjadi. Lalu Jisung pun kembali mengatakan bahwa intinya itulah yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi Jisung pun meminta Soyong agar tetap rileks dan menerima perawatan selama seminggu penuh di sana. Dan Jisung pun juga berharap agar Soyong bisa segera pulih secepatnya. Namun tak lama setelah itu terdengar seseorang mengetuk pintu ruangan tempat mereka berada seraya mengucapkan permisi. Dan ternyata itu adalah seorang perawat yang datang untuk memberitahu Jisung bahwa sebagai wali pasien, sebentar lagi waktu kunjungannya akan segera berakhir. Mendengar itu dengan gelagapan, Jisung pun langsung menjawab bahwa ia mengerti dan sebentar lagi ia juga akan segera keluar. Kemudian sembari kembali mengambil alih tubuh Seongguk dari pelukan ibunya, Jisung pun juga memerintahkan Soyong untuk mengingat agar ia dapat menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan tenang, dan dirinya juga akan kembali lagi ke sini esok hari. Mendengar itu, Soyong pun hanya menjawab agar Jisung berhati-hati di jalan pulang, dan ia juga meminta agar suaminya itu dapat menjaga Seongguk dengan baik. Tak lama kemudian, Jisung dan juga Seongguk pun telah berada di luar rumah sakit. Lalu dengan senyuman khasnya, Jisung pun terdengar menanyakan kepada Seongguk bahwa haruskah mereka pulang sekarang juga. Sebenarnya ada salah satu bus yang mengarah ke rumah mereka, tetapi biayanya memang cukup mahal. Jadi ia pun merekomendasikan kepada Seongguk jika bagaimana kalau mereka berjalan kaki saja. Toh sekarang cuacanya juga tidak terlalu dingin. Namun mendengarnya dengan sedikit kesal, Seongguk pun langsung menanyakan bahwa apakah ayahnya itu bahkan tidak memiliki sedikit pun uang untuk pergi pulang. Keluarganya itu memang benar-benar sangat miskin, bahkan sampai-sampai mereka saja tidak memiliki cukup uang untuk sekedar membayar biaya bis. Tetapi meskipun begitu, Jisung adalah seorang ayah yang selalu berjuang keras demi menghidupi keluarganya, serta Soyong adalah seorang ibu yang bahkan rela berkorban nyawa demi keselamatan anaknya. Kemudian setelah itu, sembari menghembuskan nafasnya kasar, terdengar dengan terbata-bata, Seongguk mulai dapat mengucapkan kata ayah. Membuat Jisung pun merasa begitu terkejut dan juga langsung menanyakan kepada Seongguk bahwa apakah barusan ia telah memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Di sisi lain, Seongguk sendiri berpikir bahwa kini ia telah mengubah jalan hidupnya dan mulai sekarang ia telah menetapkan bahwa Jisung dan juga Soyong adalah orang tuanya. Seminggu kemudian, nampak ada banyak sekali makanan seperti kue dan buah-buahan yang sudah dihidangkan di meja makan. Kemudian terlihat ada beberapa kertas yang memberitahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Seongguk yang pertama, seraya perayaan karena Soyeong telah keluar dari rumah sakit dan juga perayaan tahun baru. Setelahnya nampak ada Seongguk yang kini telah mengenakan baju adat khas Korea. Namun melihat penampilan dari sang anak dengan begitu gembira, Soyeong pun mengatakan bahwa Seongguk sangatlah menggemaskan. Dan ia pun juga menanyakan hal yang sama kepada suaminya, jika bukankah putra mereka itu terlalu tampan dan juga menggemaskan.
Mendengarnya, Jisung yang kini tengah sibuk untuk memotret Seongguk pun langsung membenarkannya dan mengatakan bahwa sudah pasti Seongguk itu lebih imut daripada anak artis manapun. Dan wajahnya itu sangatlah tampan, seperti sebuah batu giok yang indah. Tetapi mendengar semua pujian dari orang tuanya itu justru membuat Seongguk merasa begitu tertekan. Lalu sembari menghembuskan nafasnya panjang, Seongguk pun berpikir bahwa memangnya ini adalah waktu yang tepat untuk merayakan sesuatu. Mereka bahkan kesusahan untuk membayar biaya bis karena terbebani oleh biaya pengobatan. Dan kalau mereka sudah tahu jika mereka tidak memiliki banyak uang, maka seharusnya mereka tidak usah melakukan perayaan seperti ini. Dan jika Seongguk masih berada di kehidupannya yang lama, maka sudah pasti ia akan memarahi kedua orang tuanya seperti itu. Tetapi sekarang ia paham bahwa ini semua adalah bentuk rasa kasih sayang yang tidak bisa diukur dengan uang. Kasih sayang yang kuat yang bahkan bisa membuat mereka rela mengorbankan nyawanya. Setelah itu nampak dengan senyuman yang mengembang, kedua orang tuanya pun segera meminta Seongguk untuk datang ke pelukan mereka dan mengambil foto bersama sambil berpelukan. Lalu sembari berjalan ke pelukan kedua orang tuanya, Seongguk pun juga berpikir bahwa selama ibunya berada di rumah sakit seminggu yang lalu, dirinya sudah mengambil sebuah keputusan, yaitu ia harus membantu kedua orang tuanya. Tetapi meskipun begitu, kenyataannya juga akan tetap sulit bagi keluarganya untuk keluar dari jalur kemiskinan. Karena jika dilihat dari penampilan kedua orang tuanya, sepertinya mereka bukanlah tipe orang yang mengetahui tentang investasi dan dunia finansial. Mereka juga harus terus menabung untuk memenuhi kebutuhan hidup, jadi mereka tidak punya uang lebih. Dan terlebih, sebentar lagi akan ada krisis ekonomi besar-besaran karena seingat Seongguk, itulah yang terjadi kehidupan sebelumnya. Dan memikirkan akan hal itu tentu saja membuat kepala Seongguk rasanya jadi semakin pusing. Namun di saat yang bersamaan, terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu rumah mereka. Mendengar itu tanpa basa-basi, Soyong pun langsung berdiri dan menjawab ketukan pintu itu, sembari menanyakan bahwa siapakah orang yang berada di luar. Lalu terdengar dari luar pintu, orang itu menjawab bahwa ia adalah Kim Myong, sang pemilik apartemen yang kemarin menolong Soyong saat kecelakaan terjadi. Kemudian saat Soyong sudah membukakan pintu rumah, Myong pun langsung mengatakan bahwa ia mendengar Soyong sudah keluar dari rumah sakit, jadi ia pun berniat untuk mampir sejenak. Selain itu, bayi di rumah ini, yaitu Seongguk, ia penasaran apakah Jisung dan juga Soyong berniat untuk menjadikan anak mereka sebagai artis cilik. Beberapa hari kemudian, di siang yang cerah, nampak ada banner besar yang tertempel di salah satu gedung, memberikan informasi tentang audisi terbuka untuk aktor cilik dan mencari bintang cilik untuk generasi selanjutnya. Maka, untuk siapapun yang berminat, mereka dapat mengunjungi gedung Studio 00 di lantai 11. Melihat banner besar yang tertempel di salah satu gedung, Soyong yang kini telah datang bersama dengan putranya pun lantas menanyakan bahwa jadi itu adalah tempat audisinya. Namun melihat gedung itu sendiri, Seongguk pun berpikir bahwa tempat itu lumayan juga dan sepertinya mereka memiliki cukup banyak dana. Tetapi setelahnya, dengan sedikit gugup, Soyong malah mempertanyakan jika perjalanannya datang ke sini tidak akan berakhir sia-sia kan? Mendengar keraguan dari ibunya, tentu saja membuat Seongguk merasa begitu panik dan balik mempertanyakan bahwa apakah maksud dari ibunya itu. Padahal justru ini adalah kesempatan emas bagi dirinya. Tak lama kemudian, setelah mengumpulkan banyak keberanian, akhirnya Soyong pun langsung memutuskan untuk segera masuk ke dalam gedung itu. Beberapa hari yang lalu, tepatnya saat Myong datang ke kediaman keluarga Seongguk, terdengar kedua orang tua Seongguk menanyakan kepada Myong bahwa apakah maksud dari ucapan Myong tentang menjadikan anak mereka sebagai seorang aktor cilik. Mendengar itu, Myong pun langsung menjelaskan bahwasannya perusahaan tempat ia bekerja baru saja mendapatkan proyek iklan TV dari sebuah perusahaan besar. Dan sekarang mereka sedang melakukan audisi aktor cilik untuk peran penting. Sedangkan Seongguk sendiri terlihat sangat manis dan juga sepertinya memiliki potensi yang sangat besar.
Kembali lagi ke masa sekarang, terlihat kini Soyeon dan juga Seongguk sudah berada di depan lift untuk menuju ke lantai atas. Namun di saat yang bersamaan, nampak Seongguk memperlihatkan wajah tengilnya seraya tertawa dengan begitu keras. Ia sudah menduga bahwa orang yang telah ditakdirkan sukses sepertinya pasti akan selalu memiliki jalan. Dan ini adalah kesempatannya untuk menghasilkan uang. Selain itu, karena sejak kecil ia sudah terbiasa dikelilingi oleh kamera dan juga make up, jadi berhadapan dengan kamera adalah suatu hal yang paling dasar. Ia juga sudah terbiasa diatur untuk menyesuaikan angle, seperti sisi kiri wajahnya yang terlihat lebih bagus. Dan karena itu, ia juga dijuluki sebagai pewaris Chaebol yang memiliki paras sebanding dengan seorang aktor. Jadi Seongguk pun sangat yakin jika ia akan menaklukkan audisi ini dengan mudah, lalu menyapu bersih semua hadiah juga bayarannya. Dan tentu saja dengan uang itu, ia akan berinvestasi lagi. Di saat yang bersamaan melihat pintu lift di depan Seongguk telah terbuka, namun tiba-tiba saja seseorang di belakang Soyoung berteriak dan menanyakan kepadanya bahwa apakah yang sedang Soyoung lakukan di sana dan kenapa ia tidak segera masuk ke dalam lift. Mendengar teriakan itu sendiri tentu saja membuat Seongguk merasa begitu terkejut. Lalu dengan sopan Soyoung pun langsung memerintahkan orang yang berada di belakangnya barusan untuk masuk ke dalam lift terlebih dahulu. Mendengar itu, terlihat seorang wanita berpenampilan glamor beserta dengan pelayan yang sepertinya tengah menggendong anak bayinya pun langsung masuk ke dalam lift. Lalu setelah itu tanpa berlama-lama, Soyoung dan juga Seongguk pun langsung ikut masuk ke dalamnya. Namun dengan perasaan begitu kesal, wanita yang tadi menyentak Soyoung pun mengatakan bahwa padahal ia sudah sibuk setengah mati, namun ternyata masih saja ada hal yang membuatnya ribet seperti itu. Namun mendengar ocehan dari wanita itu tentu saja membuat Seongguk merasa begitu kesal, tetapi di saat yang bersamaan justru anak dari wanita glamor itu malah terlihat tertarik kepada Seongguk lalu berusaha untuk menyentuhnya. Melihat bayi dari wanita itu sendiri sembari berusaha untuk mencairkan suasana, Soyoung pun langsung membuka suara dan mengatakan bahwa bayinya sangatlah menggemaskan sekali. Mendengar pujian dari Soyoung, sang pelayan pun dengan ramah menjawab bahwa bayi itu adalah tuan muda jahe mereka. Tetapi mendengarnya dengan cepat, wanita glamor itu pun langsung memerintahkan pelayannya agar tidak usah berbicara dengan Soyoung. Kemudian sembari menunjuk-nunjuk Soyoung dengan tatapan tidak suka, wanita itu pun lantas mempertanyakan jika sepertinya Soyoung itu datang ke sini untuk mengikuti audisi. Jadi apakah sekarang Soyoung tengah mengamati dirinya dan juga anaknya sebagai seorang pesaing? Mendengar tuduhan yang tidak benar itu, dengan cepat Soyoung pun langsung membantahnya dan mengatakan jika bukan seperti itu maksud dari dirinya. Namun mendengar jawaban Soyoung, wanita itu pun kembali mengatakan dengan nada intimidasi bahwa apapun yang akan Soyoung lakukan di sini, pemenangnya adalah tetap jahe mereka. Mendengar ucapan wanita itu tentu saja membuat Seongguk merasa begitu murka dan menanyakan bahwa apakah yang baru saja wanita itu ucapkan. Tetapi melihat wajah Seongguk yang nampak begitu kesal, sembari beranjak untuk menjauh, wanita itu pun langsung bergumam bahwa apa-apaan? Kenapa tatapan Seongguk itu terlihat begitu menakutkan? Sedangkan masih dengan wajah merah kesalnya, Seongguk kembali berpikir bahwa apakah wanita itu baru saja memandang rendah dirinya. Namun jika dilihat-lihat, wanita itu memang mengenakan pakaian yang mewah dari atas sampai bawah, juga ditemani oleh pengasuh yang sudah seperti pelayan pribadi. Jadi Seongguk pun menduga jika sepertinya wanita itu memang benar-benar tipikal nyonya manja dari keluarga kaya raya. Namun tak terasa setelah itu lift telah berbunyi tanda jika mereka sudah sampai di lantai yang mereka tuju. Kemudian sembari menatap horor wanita itu yang kini sudah terlebih dahulu keluar dari lift, Seongguk pun mengatakan agar wanita itu menunggu saja karena ia pasti akan mengalahkan wanita itu di audisi kali ini. Tak lama berselang, sesi tes audisi pun telah dimulai.
Suara cekrekan kamera juga terdengar menggema di seluruh ruangan. Lalu seorang asisten sutradara pun langsung memerintahkan anak nomor 8 untuk coba pose sedikit ke samping, dan ia pun juga kembali meminta bayi perempuan yang berada di depannya itu agar melihat ke arah kamera. Namun melihat proses dari audisi itu yang sepertinya cukup rumit, dengan perasaan gugup yang kembali melanda, Soyong pun mengatakan bahwa sepertinya audisi ini memang tidak segampang itu. Namun mendengarnya sendiri, Seongguk pun malah berpikir bahwa hal ini sangat biasa saja karena ini hanyalah tes kamera sederhana di mana dilakukan untuk melihat apakah wajah para bayi cocok di layar dan bisa melakukan akting sederhana atau tidak. Tetapi dengan sorot lampu yang panas dan juga lingkungan asing, maka para bayi sudah pasti akan kesulitan untuk bertahan. Kemudian setelah itu terdengar asisten sutradara memanggil anak nomor 10, yaitu Lee Jae. Lalu terlihat saat ibu dari Lee Jae dan juga pelayannya lewat, asisten sutradara tadi langsung menyapanya seraya menanyakan jika bukankah ia itu adalah istri dari pemilik Deokpung Paper. Namun mendengar nama perusahaan itu, Seongguk pun jadi teringat akan sesuatu dan menanyakan jika ternyata wanita itu adalah nyonya dari keluarga Deokpung Paper, yaitu perusahaan menengah yang memang cukup mengesankan. Tetapi tetap saja mereka itu hanyalah salah satu pemasok dari Samjun Group. Jadi kalau begitu, mari ia lihat seberapa hebatkah anak mereka dalam mengikuti audisi ini. Setelahnya, terdengar asisten sutradara tadi segera menghibur Jae yang telah berada di atas panggung dan meminta bayi itu untuk tersenyum dengan manis. Namun karena efek dari sinar lampu yang lumayan panas, tentu saja membuat Jae merasa begitu kelelahan. Dan keringat pun juga terus menetes dari tubuh bayi kecil itu, membuat ibunya yang berada tak jauh dari Jae pun langsung berteriak dan memintanya untuk tersenyum. Tetapi setelah itu, Jae malah menangis dengan begitu histeris, membuat Soyong pun hanya bisa terdiam bingung. Sedangkan sembari menyeringai kecil, Seongguk sendiri tentu saja merasa sangat senang. Tak lama kemudian, dengan tidak enak hati, asisten sutradara pun mengatakan kepada Nyonya Deokpung Paper bahwa kalau Jae terus menangis seperti itu, maka sepertinya akan sulit untuk melanjutkan audisi. Namun mendengarnya dengan kesal, Nyonya Deokpung langsung menjawab dan menanyakan kepada asisten sutradara itu bahwa apakah maksudnya Jae sendiri sebentar lagi juga pasti akan berhenti menangis. Tetapi setelahnya, asisten sutradara itu pun membalas bahwa masalahnya adalah masih ada banyak peserta yang sedang menunggu giliran. Mendengar itu, Nyonya Deokpung sebenarnya sempat meminta waktu beberapa saat untuk Jae. Namun, tanpa persetujuan darinya, asisten sutradara itu pun terdengar langsung memanggil peserta selanjutnya, anak nomor 12, yaitu Lee Seongguk. Namun setelah itu nampak Nyonya Deokpung sepertinya tengah membicarakan sesuatu bersama asisten sutradara, sedangkan di sisi lain nampak sutradara yang masih membaca skrip segera memerintahkan asistennya untuk cepat mengantarkan Nyonya Deokpung dan juga anaknya untuk keluar dan menenangkan diri, lalu mereka akan terus melanjutkan audisinya. Mendengar itu, Nyonya Deokpung sendiri hanya bisa bergetar menggigit bibirnya sembari menahan malu. Kemudian di sisi lain nampak Soyong langsung berlari mendekat saat asisten sutradara kembali memanggil nomor anaknya dan menanyakan apakah mereka sudah datang atau belum. Setelahnya Soyong pun langsung menaruh tubuh Seongguk di atas panggung. Lalu dengan ramah asisten sutradara pun lantas meminta izin kepada Seongguk untuk memulai audisinya. Melihat anaknya sendiri yang kini tengah berjuang untuk memenangkan audisi, Soyong pun nampak begitu bangga dan berharap agar Seongguk bisa lolos. Namun tiba-tiba saja Nyonya Deokpung datang dari belakang Soyong dan memintanya untuk segera minggir, karena ia ingin melihat seberapa hebatkah anak Soyong dalam mengikuti audisi ini. Tetapi melihat Nyonya Deokpung menerobos untuk dapat menyaksikan audisinya dengan senyum menantang, Seongguk pun malah merasa begitu gembira dan berpikir bahwa itu bagus. Dan ia pun meminta agar wanita itu melihatnya dengan baik-baik
dan jangan sampai ia melewatkan apapun. Namun di sisi lain, dengan tatapan tajamnya, Nyonya Deokpung dengan begitu percaya diri berpikir bahwa ia akan memberitahu Soyong mengapa ia yang akan berhasil sedangkan Seongguk yang gagal. Kemudian setelah itu tanpa basa-basi, Seongguk pun langsung menampilkan wajah cerianya membuat sutradara maupun Soyong merasa begitu terkejut. Lalu sutradara pun langsung meminta asistennya agar segera membawakan kamera miliknya. Kemudian saat kamera sudah berada di genggamannya, sutradara pun langsung kembali meminta Seongguk untuk segera melihat ke arahnya karena ia akan memotret Seongguk dari samping. Mendengar ucapan dari sutradara, Seongguk pun tentu saja langsung berpose sesuai dengan instruksi yang diberikan. Lalu sutradara pun kembali meminta Seongguk untuk berpose yang imut. Lagi-lagi hal itu pun tentu saja langsung dituruti oleh Seongguk hingga sutradara pun memujinya dan meminta asisten untuk segera menambahkan properti. Melihat pose Seongguk yang sangat menggemaskan, dengan begitu gembira, sutradaranya pun kembali mengatakan bahwa ini sempurna dan Seongguk itu adalah seorang anak yang jenius. Tetapi mendengar pujian demi pujian yang diberikan oleh sutradara kepada Seongguk tentu saja membuat Nyonya Deokpung merasa begitu geram dan juga iri. Lalu tanpa berlama-lama, sutradara itu pun langsung meminta asistennya untuk cepat memulai proses perekrutan Seongguk. Namun mendengar ucapan sutradara itu barusan tentu saja membuat Soyong merasa sedikit syok dan bertanya-tanya bahwa apakah benar Seongguk mereka itu adalah seorang jenius. Kemudian sembari berlari mendekati Soyong, sutradara itu pun langsung memperkenalkan diri. Namanya adalah Kwak Jun Hae, yaitu sutradara CF. CF sendiri berarti komersial film atau istilah di Korea Selatan yang sering digunakan untuk menyebut iklan televisi. Dengan begitu bersemangat, Jun Hae pun juga langsung menjabat tangan Soyong dan mengatakan bahwa Soyong itu benar-benar memiliki seorang anak yang sangat hebat, jadi haruskah mereka langsung saja melanjutkan ke penandatanganan kontrak? Dan apakah Soyong juga sudah memikirkan syarat-syarat tertentu? Namun, mendengar rentetan pertanyaan dari Jun Hae tentu saja membuat Soyong merasa tambah kebingungan, lalu menanyakan apakah putranya itu benar-benar berbakat karena ini adalah pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. Mendengar itu, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal, Jun Hae pun langsung menjawab jika ia itu terlalu bersemangat, membuatnya jadi terburu-buru, sedangkan Seongguk sendiri tentu saja memiliki bakat yang luar biasa. Karena saat di depan kamera, Seongguk tidak hanya bersikap natural, tetapi juga selalu merespon instruksi darinya. Rasanya seperti Seongguk itu benar-benar memahami semua yang Jun Hae katakan. Namun mendengar ucapan Jun Hae barusan dengan berbangga diri, Seongguk pun menjawab di dalam hatinya bahwa itu karena memang ia mengetahui apa yang dikatakan oleh sutradaranya. Kemudian Jun Hae pun kembali mengatakan kepada Soyong bahwa ia sangat menantikan proyek yang akan dilakukan bersama dengan Seongguk. Tetapi belum sempat Jun Hae menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar ada suara seperti gebrakan dan ternyata itu adalah Ibu Jae yang memukul salah satu alat syuting karena merasa sangat murka saat mengetahui bahwa Jun Hae lebih memilih Seongguk daripada anaknya. Lalu ia pun juga mempertanyakan jika apakah maksud dari semua ini audisi finalnya saja bahkan belum dilakukan, tetapi mereka bertindak seolah-olah pemenangnya sudah ditentukan dan apakah semua ini adil. Mendengar teriakan itu sendiri sungguh membuat Soyong benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Lalu terdengar Ibu Jae kembali mengatakan, di mana jika bukan putranya maka ia tidak akan pernah mengakui pemenangnya. Tak lama kemudian, kandidat final dari audisi pun sudah ditentukan, yaitu ada Jun Seongguk dan juga Lee Jae. Lalu sembari menunggu acara grand final dimulai, baik pihak Jae maupun Seongguk sama-sama diminta untuk menunggu di dalam sebuah ruangan. Kemudian saat salah satu petugas yang menghantarkan mereka ke ruangan itu telah pergi keluar, terlihat aura ibu dari Jae nampak sangat mengerikan, bahkan sampai-sampai membuat Soyong merasa lumayan merinding.
Kemudian sembari beralih untuk menatap Seongguk, Soyong sendiri pun berpikir bahwa ia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan masuk ke babak final. Padahal ada banyak anak yang cantik dan juga pintar di sini, tetapi nyatanya anaknya masih menjadi yang terbaik. Namun setelahnya, terdengar Soyong mengatakan bahwa mungkin karena rasa tegangnya tiba-tiba hilang, ia jadi merasa agak mual. Menyadari gelagat aneh dari Soyong, pengasuh dari keluarga Jahe pun nampak langsung berbisik kepada Soyong dan menanyakan apakah ia tidak apa-apa. Mendengar itu, Soyong sendiri pun langsung menjawab jika sepertinya ia hanya butuh ke toilet sebentar. Mendengarnya, pelayan itu pun langsung memerintahkan Soyong untuk segera pergi ke kamar mandi dan ia bisa menyerahkan Seongguk kepadanya. Setelah itu terlihat Seongguk kini sudah berada di pangkuan pengasuh keluarga Jahe. Kemudian sembari tersenyum ramah, pengasuh itu pun tanpa sadar bergumam bahwa jika semakin dilihat-lihat, Seongguk itu memanglah sangat tampan. Namun mendengar ucapan pengasuh anaknya tentu saja membuat Ibu Jahe merasa begitu murka, lalu menanyakan apakah pelayan itu serius. Padahal dirinya sendiri sudah muak sekali karena Jahenya dibanding-bandingkan dengan anak seperti Seongguk. Namun apakah pengasuhnya itu memang tidak bisa peka atau apakah ia itu memang benar-benar ingin dipecat? Selain itu, jika memang menurutnya Seongguk sangatlah tampan, maka ia bisa pergi dan mengurus Seongguk saja. Mendengar omelan panjang dari nyonyanya tentu saja membuat sang pengasuh hanya bisa salah tingkah dan menjawab jika bukan seperti itu maksud dari ucapannya. Ia juga mengaku jika ia sudah melakukan kesalahan. Namun, mendengar ocehan dari Ibu Jahe tadi, dengan wajah kikuknya, Seongguk sendiri pun hanya berpikir bahwa lihatlah gaya bicara dari wanita itu, hanya perlu sekali gaplok saja, maka rasanya pasti akan plong. Kemudian setelahnya nampak asisten sutradara tiba-tiba saja datang dan masuk ke dalam ruangan. Melihat kedatangan dari pria itu sendiri, sembari melipat kedua tangannya ke depan, Ibu Jahe pun langsung mengatakan bahwa tadi ia baru saja ingin menemui sang asisten sutradara. Namun mendengar itu, asisten sutradara sendiri pun terlihat tidak terlalu memperdulikannya dan lebih memilih untuk segera mencari wali dari Seongguk, yaitu Soyong. Namun, melihat asisten sutradara itu mencari-cari Soyong, Ibu Jahe pun langsung mengatakan bahwa Soyong telah pergi sebentar dan asisten sutradara itu bisa berbicara dengan bebas. Sedangkan Seongguk sendiri pun hanya bisa menebak-nebak jika kira-kira hal apakah yang akan terjadi. Tak lama kemudian nampak Ibu Jahe merasa begitu murka seraya menanyakan kepada asisten sutradara bahwa apakah semua ini masuk akal, padahal ia hanya ingin membuat kenangan yang indah bersama dengan anaknya. Dan menurut asisten sutradara, apakah Jahe itu pantas bersaing dengan anak tidak jelas seperti Seongguk? Dan selain itu, bukankah Jahe juga sudah ditetapkan sebagai pemenang? Mendengar pertanyaan Ibu Jahe sendiri tentu saja membuat Seongguk merasa begitu terkejut. Kemudian di saat yang bersamaan, asisten sutradara pun menjawab bahwa memang itu benar. Namun melihat kasus suap seperti ini, sebenarnya Seongguk sudah tidak terkejut lagi karena ini adalah suatu hal yang lumrah. Audisi hanyalah formalitas belaka dan demi debut spektakuler anak mereka, anak-anak yang lain hanya dijadikan sebagai figuran, lalu dibuang atau istilahnya penipuan yang sudah diatur. Setelahnya nampak dengan begitu cemas, asisten sutradara mengatakan kepada Ibu Jahe agar ia bersabar sedikit, karena jika sutradaranya tahu, maka mereka bisa terkena masalah. Namun mendengarnya sendiri, Ibu Jahe pun langsung mempertanyakan apakah Junhae tidak tahu tentang status keluarganya. Toh, para atasan pun juga sudah menyepakatinya dan sutradara juga tidak memiliki hak untuk berbicara. Tetapi mendengar ucapan Ibu Jahe, asisten sutradara pun langsung menjawab bahwa sutradaranya itu sudah memenangkan banyak penghargaan di luar negeri. Bahkan para atasan pun tidak dapat melawannya, jadi pokoknya sutradara tetap tidak boleh mengetahuinya. Lalu ia pun juga menanyakan kepada Ibu Jahe apakah persiapan audisi terakhirnya sudah dilakukan dengan baik. Mendengar itu, Ibu Jahe pun langsung menjawab jika tentu saja, bahkan ia sampai menyewa tutor pribadi untuk melatih Jahe. Mengetahui itu sembari melirik Seongguk yang kini tengah menatapnya tajam, asisten sutradara pun menjawab bahwa kalau begitu, maka seharusnya tidak akan ada masalah.
Toh Seongguk juga pasti tidak akan bisa mengalahkan Jae yang sudah berlatih. Kemudian asisten sutradara itu pun nampak mendekati Jae sembari berusaha untuk membuatnya dapat mengucapkan dialog sekali saja sebagai latihan. Lalu asisten sutradara pun meminta Jae untuk mengikuti apa yang ia katakan. Namun melihat asisten sutradara berusaha untuk melatih Jae justru menjadi sebuah hal yang dapat menguntungkan bagi Seongguk. Tak lama kemudian audisi terakhirnya pun telah dimulai, lalu terdengar Junhae mengatakan jika siapapun anak yang dapat mengucapkan dialog yang diinstruksikan dengan pengucapan alami dan yang bisa berakting, maka akan menjadi pemenangnya. Setelah itu terlihat dengan begitu gugup, Soyoung terus menyemangati Seongguk yang kini telah berada di atas panggung. Melihatnya sendiri sembari mengacungkan salah satu jempolnya, Seongguk pun hanya bisa mengatakan di dalam hatinya agar Soyoung tidak usah merasa khawatir. Lalu setelahnya terdengar sutradara mengatakan bahwa mulai dari saat ini syuting telah dimulai. Kemudian nampak asisten sutradara langsung memanggil Seongguk dan juga Jae untuk melihat ke arahnya. Mendengar itu sembari merangkak untuk mendekati asisten sutradara, Seongguk pun berpikir bahwa cara para bayi merespon instruksi dari sutradara selama proses syuting juga akan dinilai. Dan dalam situasi seperti ini, maka ia harus memposisikan angle kamera dengan baik, lalu berjalan lurus menuju kamera dan juga sutradara. Namun melihat Seongguk berusaha keras merangkak menuju sutradara, Jae malah nampak merangkak ke arah pengasuhnya, membuat ibunya sendiri pun merasa sangat geram dan mengatakan kepada Jae agar seharusnya ia bergerak mendekati sutradara dan pergi ke arah kamera. Lalu melihat asistennya terus mengurus Jae, terdengar Junhae langsung memerintahkannya untuk segera meninggalkan Jae terlebih dahulu dan melanjutkan tesnya bersama Seongguk. Namun, karena asistennya tidak segera merespon apa yang ia katakan barusan, Junhae pun langsung menyentak asistennya itu dan meminta agar dialognya cepat diberikan. Mendengar itu tanpa basa-basi lagi, asisten sutradara pun segera mengiyakan dan langsung beralih kepada Seongguk. Namun sebelum memberi Seongguk dialog selanjutnya, asisten sutradara pun sempat berpikir bahwasannya berbeda dengan Jae yang hafal dialognya, Seongguk ini tidaklah mengetahui apa-apa dan dia sudah dapat dipastikan akan gagal. Setelahnya, asisten sutradara itu pun langsung meminta Seongguk untuk mengulangi ucapannya untuk mengatakan "Papa". Mendengar itu sendiri dengan wajah super menggemaskan, Seongguk pun langsung dapat melafalkannya bahkan hanya dalam sekali percobaan, yang tentu saja membuat asisten sutradara merasa begitu terkejut. Sedangkan di saat yang bersamaan, dengan senyum merekah, Junhae pun mengatakan bahwa seperti yang diharapkan dari Seongguk, dirinya memang tidak pernah salah menilainya. Namun setelah itu nampak sembari mengangkat tubuh anaknya, ibu Jae pun langsung meminta kepada mereka agar membiarkan Jae untuk mencobanya juga. Mendengar permintaan ibu Jae sembari menghembuskan nafasnya kasar, sutradara pun langsung menjawab bahwa karena ibu Jae telah membawa anaknya seperti itu, maka baiklah, ia akan menurutinya. Dan segera setelahnya Junhae pun langsung meminta Jae untuk segera mengucapkan kata papa. Namun mendengar perintah Junhae dengan air mata yang sudah tidak tertahankan, Jae pun malah terdengar mengatakan kata abu, lalu langsung menangis dengan begitu histeris. Membuat ibunya lagi dan lagi harus menahan malu dan mengatakan bahwa ini semua tidaklah mungkin karena bukankah mereka sudah berlatih banyak sebelumnya. Tetapi mendengar ibu Jae mengatakan bahwa sebelumnya mereka sudah berlatih, tentu saja membuat Junhae merasa sedikit curiga. Namun menyadarinya dengan cepat, asisten sutradara pun mengatakan bahwa saat ini audisinya telah selesai dan semua orang juga sudah bekerja keras. Mendengar asisten sutradara hendak mengumumkan pemenangnya, tentu saja membuat Seongguk merasa begitu percaya diri, lalu berpikir bahwa sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa mengalahkan dirinya dan ini adalah kemenangan mutlaknya. Tetapi setelah itu terdengar asisten sutradara malah mengatakan bahwa yang menjadi pemenang akhir dari audisi ini adalah Lee Jae. Mendengar keputusan akhir itu tentu saja membuat Soyoung maupun Seongguk merasa begitu terkejut dan bertanya-tanya apa-apaan semua ini.
Setelahnya, Soyong pun langsung menanyakan kepada asisten sutradara jika ini semua tidak mungkin dan bagaimana bisa terjadi. Padahal jelas-jelas Seongguknya sudah melakukan dengan lebih baik. Mendengar pertanyaan Soyong tentu saja membuat asisten sutradara kalang kabut kebingungan. Namun setelah itu ada suatu hal yang membuat Soyong merasa jauh lebih terkejut, yaitu saat Ibu Jahim mengatakan bahwa hanya karena Seongguk bisa bertingkah menggemaskan, bukan berarti itu bisa membuatnya menjadi seorang aktor cilik. Soyong sendiri juga tidak mempunyai apa-apa, namun berani-beraninya mengincar kemenangan hanya karena anaknya bisa bertingkah imut dan menggemaskan. Kemudian dengan ekspresi sangat merendahkan, Ibu Jahe pun juga langsung menanyakan kepada Soyong jika sepertinya ia itu memang tidak sadar diri. Mendengar ucapan Ibu Jahe sendiri tentu saja membuat Soyong merasa begitu murka dan berusaha untuk menegur wanita itu. Namun melihat kemurkaan Soyong sembari menghembuskan nafasnya panjang, Ibu Jahe pun kembali mengatakan bahwa bukankah anak dari keluarga miskin seperti Seongguk sudah lumayan bagus jika mendapatkan juara 2, walaupun usaha Seongguk memang lumayan juga. Lalu setelahnya Ibu Jahe pun terdengar langsung mengajak pelayannya untuk segera pergi dari tempat ini. Sedangkan mendengar ucapan Ibu Jahe sendiri, Soyong pun hanya bisa bergetar menahan amarah yang sudah membara. Lalu ia pun bergumam bahwa bisa-bisanya Ibu Jahe mengatakan hal kejam seperti itu di depan Seongguk putranya. Namun melihat kemurkaan ibunya, Seongguk yang berada di gendongan Soyong pun langsung berusaha untuk menenangkannya, sembari berpikir bahwa sampai sejauh ini semuanya masih berjalan sesuai dengan perkiraannya, dan kalau perhitungannya benar, maka sebentar lagi sesuatu akan terjadi. Benar saja dugaan Seongguk. Tak lama setelah itu nampak dengan tergesa-gesa Junhae berlari menghampiri Seongguk dan juga ibunya, lalu mengajak Soyong untuk berbicara sejenak bersama dengan dirinya. Sedangkan dalam pikiran Seongguk sendiri, ia teringat saat Ibu Jahe mengatakan kepada asisten sutradara bahwa bukankah anaknya sudah ditetapkan sebagai pemenang. Begitu mendengarnya, Seongguk pun langsung merubah strateginya secara besar-besaran. Bahkan korupsi seperti ini sudah beberapa kali ia lihat di kehidupan sebelumnya. Dan kalau soal uang, tidak akan ada yang berani melawan mereka yang membeli posisi. Dan tidak ada gunanya juga terlibat dalam pertarungan yang sudah pasti kalah. Selain itu, kalau memang jiwanya adalah jiwa pembisnis, maka bisa saja ia mengincar sesuatu yang lebih besar, seperti koneksi. Kemudian masih dengan nafas yang memburu, Junhae pun terdengar kembali mengajak Soyong untuk berbicara sejenak dengannya. Menanggapi ajakan Junhae barusan, Soyong pun nampak menatapnya dengan sedikit kebingungan. Melihat tatapan itu tentu saja Junhae langsung mengerti apakah yang tengah Soyong rasakan. Lalu Junhae pun juga langsung menanyakan kepada Soyong jika pasti ia merasa sangat terkejut. Sialan, memang mereka semua. Kemudian sembari menghela nafasnya panjang, Junhae pun juga mengatakan kepada Soyong jika sepertinya audisi ini sudah diatur oleh orang-orang berpengaruh. Jadi Junhae pun benar-benar meminta maaf karena bagaimanapun tanpa sengaja ia telah membuat Seongguk melihat sesuatu hal yang kotor. Mendengar ucapan Junhae barusan dengan mata berbinar-binar, Seongguk pun langsung mengerti dan ia pun juga jadi bertanya-tanya jika apakah intinya dari semua ini. Ia sudah merasa sangat tidak sabar. Setelahnya Junhae pun langsung meminta tolong kepada Soyong agar ia datang ke lokasi syuting iklan sekitar seminggu lagi. Mendengar permintaan Junhae tentu saja membuat Seongguk merasa sangat gembira dan berpikir bahwa inilah yang ia inginkan, yaitu bukan sebagai model iklan sekali pakai lalu dibuang, tetapi dengan cara menarik perhatian sutradara, itu akan membuat sebuah koneksi. Lalu pekerjaan sebagai aktor cilik tentu saja akan terus berdatangan. Kemudian ia akan menjadi aktor cilik kaya raya, dan yang paling penting adalah memastikan sumber uang yang stabil dan berkelanjutan. Walaupun iklan receh seperti ini tidak masalah, karena ia akan menggait sutradara Junhae dan duduk di atas tumpukan uang. Maka dengan uang itu ia akan mampu menghidupi keluarganya. Kemudian kembali kepada Soyong, terdengar ia langsung menjawab permintaan Junhae tadi dengan mempertanyakan jika kenapa ia dan Seongguk harus datang ke lokasi syuting iklan.
Mendengar itu, Junhai pun menjawab bahwa untuk model bayi, mereka memang selalu menyiapkan satu atau dua kandidat cadangan. Soalnya bayi bisa saja tiba-tiba sakit, dan sejujurnya, ia sendiri merasa sedikit khawatir dengan pemenang audisi ini. Mendengar itu, Seongguk pun berpikir bahwa Junhai itu memang ada benarnya. Kemudian sembari menggenggam tangan Soyoung erat-erat, Junhai pun kembali memohon agar Soyoung mau membantu mereka sekali ini saja. Namun mendengarnya dengan kikuk, Soyoung pun langsung menjawab jika apakah kalau begitu putranya itu tidak akan merasa kesulitan. Melihat kekhawatiran dari ibunya, Seongguk pun nampak langsung meyakinkan ibunya. Lalu dengan mata berbinar-binar, ia pun juga berpikir bahwa ia jelas setuju dan berharap agar ibunya mengatakan kepada sutradara jika mereka akan ikut. Tetapi melihat tingkah Seongguk sendiri, Junhai pun langsung tertawa dan mengatakan kepada Soyoung jika sepertinya Seongguk itu memang benar-benar mengetahui semua yang mereka bicarakan. Dan andai saja semua aktor cilik bisa seperti Seongguk, maka pekerjaan mereka pasti akan menjadi semakin mudah. Kemudian sembari menyerahkan kartu nama miliknya kepada Soyoung, Junhai pun juga mengatakan bahwa ngomong-ngomong, bolehkah dirinya meminta kontak Soyoung? Dan yang ia berikan itu adalah kartu nama miliknya, dan ibu Seongguk bisa menerimanya. Namun mendengar Junhai meminta kontak nomornya tentu saja membuat Soyoung merasa sedikit terkejut dan menanyakan kepada Junhai apakah maksudnya itu Seongguk akan bermain di proyek lain. Lalu Soyoung pun juga nampak langsung memberikan nomor telepon rumahnya. Beberapa hari kemudian di sekitar Seoul, tepatnya di lokasi syuting iklan, nampak Soyoung merasa begitu kagum karena tidak ia sangka di dalam hutan akan ada tempat seperti ini. Lalu di saat yang bersamaan, nampak asisten sutradara kemarin tiba-tiba saja memanggil ibu Seongguk dan berlari menghampirinya. Akan tetapi melihat asisten sutradara itu menyapa ibunya dengan tatapan begitu tajam, Seongguk sendiri pun berpikir bahwa bukankah orang itu adalah asisten sutradara yang korupsi kemarin. Melihat tatapan Seongguk sendiri, asisten sutradara pun sebenarnya merasa sedikit merinding dan bergumam bahwa kenapa Seongguk menatapnya dengan tatapan tajam begitu. Kemudian masih dengan ditatap tajam oleh Seongguk, asisten sutradara pun nampak tetap nekat untuk menghantarkan Soyoung ke ruang tunggu, sembari mempertanyakan jika Seongguk itu datang untuk menjadi model cadangan kan, karena ia sudah mendengarnya dari Junhai. Namun saat Seongguk sedang dibawa oleh ibunya menuju ke ruang tunggu, tak sengaja Seongguk melihat suatu benda yang membuatnya merasa benar-benar terkejut. Dan ternyata yang ia lihat adalah mesin cuci generasi ketiga dari Samjun Group dengan sistem tumble yang inovatif. Bahkan produk itu sukses di pasaran dan mendapatkan penghargaan sebagai peralatan elektronik terbaik. Dan berkat barang itu, harga saham dari Samjun Group Elektronik pun juga ikut naik membuat kakeknya merasa begitu senang. Tetapi jika benar mesin cuci itu adalah produk baru dari Samjun Elektronik, maka iklan ini jangan-jangan adalah sponsor untuk mempromosikan produk baru itu. Tetapi tak lama setelahnya, terlihat dengan begitu murka, Ibu Jahe menanyakan jika kenapa ada Seongguk dan juga ibunya di sini. Padahal mereka berdua sudah jelas-jelas gagal, tetapi mengapa mereka masih bisa berada di sini? Mendengar itu dengan berani, Soyoung pun menjawab bahwa sutradara lah yang telah meminta ia dan juga Seongguk untuk datang ke lokasi syuting. Jadi ia pun meminta tolong agar Ibu Jahe berhenti berucap buruk di depan anak-anak seperti Seongguk. Kemudian terlihat dengan wajah muaknya, Ibu Jahe pun mempertanyakan kepada asisten sutradara apakah Seongguk kesini itu sebagai model cadangan. Mendengarnya, asisten sutradara pun segera menjawab jika Seongguk akan menjadi model cadangan apabila kondisi Jahe tiba-tiba menjadi kurang baik atau butuh pengganti, maka Seongguk bisa saja melakukannya. Mendengar alasan itu, Ibu Jahe pun langsung menjawab bahwa Jahenya tidaklah membutuhkan sesuatu hal seperti itu karena iklan murahan seperti ini, apa sih susahnya? Toh kebetulan juga saat ini Jahe masih berada dalam kondisi terbaik. Akan tetapi, nampaknya apa yang diucapkan oleh Ibu Jahe tidaklah benar karena nampak anaknya kini tengah berada dalam kondisi yang sepertinya sakit atau terpuruk.
Lalu sembari menunjuk-nunjuk Seongguk dan juga ibunya dengan angkuh, Ibu Jahe pun kembali mengatakan bahwa pokoknya Seongguk itu tidak akan berguna di sini, jadi mereka bisa segera pergi sekarang juga. Namun mendengar adanya keributan antara Soyong dan juga Ibu Jahe, terdengar seseorang langsung menanyakan kepada mereka jika ada masalah apakah sebenarnya, kenapa ramai-ramai begini, dan ternyata yang menanyakan hal barusan adalah seorang aktris cantik, Im Sumi. Sembari berjalan mendekati Seongguk dan Jahe dengan anggun, Sumi pun juga menanyakan kepada asisten sutradara jika apakah anak-anak itu adalah anak-anak yang akan dijadwalkan syuting hari ini. Mendengar itu, asisten sutradara pun segera membenarkannya dan mengatakan jika yang ada di sebelah sana adalah Seongguk. Ia datang sebagai model cadangan, sedangkan yang berada di sebelah sini adalah Jahe sang pemenang audisi. Setelah itu terlihat Im Sumi langsung bergerak untuk menghampiri Jahe terlebih dahulu yang kini tengah digendong oleh pengasuhnya. Lalu tanpa basa-basi, Im Sumi pun menyapa Jahe dengan ramah seraya mengatakan bahwa ia adalah kakak yang akan syuting bareng dengan Jahe dan juga Seongguk. Namun mendengar itu, nampaknya Jahe merasa tidak terlalu nyaman dan memilih untuk memalingkan wajahnya sembari menahan tangis. Melihat tanggapan Jahe kepada dirinya tentu saja membuat Im Sumi merasa begitu kecewa. Lalu sembari beralih untuk menghampiri Seongguk, Im Sumi pun juga mengatakan jika sepertinya Jahe itu tidaklah tertarik padanya. Saat Im Sumi sudah berada di depan Seongguk, ia pun terdengar langsung menanyakan kepada Seongguk jika apakah ia akan menyapa dirinya atau tidak. Mendengarnya dengan senyuman yang merekah, Seongguk pun langsung berpikir bahwa ini adalah sebuah kesempatan emas karena dapat membuat koneksi baru bersama dengan pemeran utama. Lalu nampak Im Sumi merasa begitu terpukau kala melihat Seongguk merasa begitu senang dengan kehadirannya. Kemudian sembari mengajak Seongguk untuk bermain, Im Sumi pun juga mengatakan kepada Soyong bahwa ia belum pernah melihat bayi seakrab ini sebelumnya. Mendengar itu, Soyong pun langsung menjawab bahwa Seongguk memanglah seorang anak yang ramah. Namun setelah itu nampak Ibu Jahe merasa begitu terpukul kala melihat Im Sumi mengatakan kepada sutradara bahwa Seongguk itu adalah anak yang lebih imut dan bisakah ia melakukan syuting bersama dengan Seongguk saja. Lalu dengan emosi yang menggebu-gebu, Ibu Jahe pun terlihat langsung mencekram tangan Im Sumi dan menanyakan bahwa omong kosong tidak masuk akal apakah yang telah Im Sumi katakan. Namun melihat perlakuan Ibu Jahe yang begitu kasar kepadanya, tentu saja membuat Im Sumi merasa begitu tidak nyaman dan meminta Ibu Jahe untuk segera melepaskan cengkeramannya. Tetapi setelah itu nampak dengan tatapan tajam, Ibu Jahe pun langsung meminta kepada Im Sumi agar ia jangan tiba-tiba muncul dan mengatakan hal yang menyebalkan seperti itu. Namun mendengar ucapan Ibu Jahe dengan tatapan yang tak kalah tajamnya, Im Sumi pun juga langsung menjawab dengan menanyakan jika memangnya Ibu Jahe itu siapa, apakah ia mempunyai hak di sini. Namun saat Ibu Jahe hendak kembali memaki Im Sumi, tiba-tiba saja sebuah tangan mendarat tepat di pundaknya. Dan sembari menatap Ibu Jahe tajam, orang itu pun juga langsung menanyakan jika ada masalah apakah sampai ribut-ribut begini. Melihat kehadiran orang asing di belakangnya sendiri, tentu saja membuat Ibu Jahe sempat merasa kebingungan. Namun Im Sumi sendiri dengan bahagia langsung menyapa orang itu dengan panggilan Wakil Ketua. Lalu sembari menghampiri laki-laki itu, Im Sumi pun langsung menanyakan jika ada keperluan apakah sampai-sampai wakil ketuanya datang kemari. Mendengarnya sendiri dengan senyum tak kalah bahagia, pria itu pun langsung menjawab bahwa mana mungkin ia tidak datang jika ada syuting produk baru mereka berdua. Namun melihat pria itu sendiri dengan perasaan begitu campur aduk, Seongguk pun berpikir bahwa jangan-jangan pria itu adalah ayahnya, dan ternyata benar saja dugaan Seongguk karena segera setelahnya pria itu langsung memperkenalkan dirinya jika ia adalah Jun Jae-hyung, yaitu wakil ketua dari Samjun Group. Baiklah, segini dulu video kali ini dan semoga suasana komik baru ini masih teman-teman sensei suka ya. Sekian, terima kasih buat kalian yang selalu menonton video Mimin sampai habis dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.